warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyiduna wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sebagaimana yang telah diumumkan, materi kita adalah membahas awal surat Al-Baqarah. Tidak semua surat Al-Baqarah mau dibahas. Kalau semua mau dibahas, pastinya waktu kita tidak cukup. Tapi saya pastikan dulu suara saya ini jelas atau enggak. Nampaknya lebih banyak ke atas daripada ke bawah suara saya. Jelas ya. Sekali lagi saya tanya, suara saya ini jelas atau tidak kedengaran? Jangan sampai saya berbicara 1 jam tapi tidak ada yang kedengaran. Baik, tes. Tes. Sama aja. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan bagi yang sudah hafal awal surah Al-Baqarah tidak perlu lagi membuka Quran. Karena kita cuma sampai ayat ke-5 saja, kecuali waktunya panjang nanti. Diawali dengan apa atau mengapa surat ini diberi nama surat Al-Baqarah. Al-Baqarah adalah bentuk muannas dari kata baqar. Baqar artinya adalah sapi jantan. Karena ada ta marbuthah di ujungnya, maka dia dalam bentuk muannas. Maka baqarah artinya sapi betina. Kenapa surat ini diberi nama sapi betina? Karena nanti akan ada pembahasan tentang perintah Allah kepada Bani Israel untuk menyembelih hewan sapi. Maka diambillah kisah itu, dijadikan nama surat ini, sehingga surat ini menjadi namanya surat Al-Baqarah. Baik. Surat ini memiliki keutamaan. Di antara keutamaan surat ini adalah jika dibaca di dalam rumah, maka tidak akan ada satu pun setan yang akan menginap di rumah kita. Sebagaimana Rasulullah katakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumah kalian kuburan. Inna syaitana tanfiru minal baitil tuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya setan akan lari, akan minggat dari rumah jika rumah itu sering dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, jadi ini salah satu keutamaan surat Al-Baqarah. Hati-hati ya. Rumah itu perlu kita usir setan-setan ataupun iblis yang suka dalam rumah. Ada setan atau iblis yang tugasnya seperti tak kedengaran suara saya ke dalam ya. Kedengaran jelas suara saya. Kedengaran jelas Pak. Seperti tak kedengaran. Seperti bukan tak kedengaran. Apa namanya? Tidak fokus suaranya. Atau matikan coba kipas angin semua apa yang berisik. Ada setan yang kerjanya adalah yufarriquna bainal mar'i wa zawji. Yufarriquna bainal mar'i wa zawji artinya adalah
ada setan yang khusus memporak-porandakan hubungan rumah tangga, di mana suami misalkan tidak betah di rumah, istri tidak betah di rumah, bertengkar segala macam. Yang kerjaan setan itu cuma itu, yufarriquna bainal mar'i wa zawjih. Nama setannya adalah Dasim atau Dasimah. Oleh karena itu, orang yang tidak mengusir setan ini dari rumahnya, dipastikan dalam rumah itu akan sering bertengkar, dipastikan dalam rumah itu akan sering porak-poranda, tidak terjalin keharmonisan. Maka bagaimana cara mengusirnya? Pertama, setiap kali masuk rumah membaca Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kedua, rajin-rajin membaca surat Al-Baqarah dalam rumah. Kipas angin yang berisik matikan saja, biar fokus. Kipas angin yang di sana juga matikan aja, supaya fokus mendengarnya. Biar ngaji kita sampai ininya, suaranya. Nah, ini keutamaan surat Al-Baqarah. Baik, sekarang kita bahas ayat satu persatu. Surat Al-Baqarah diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bukanlah salah satu ayat daripada surat Al-Baqarah. Bismillah menjadi awal surat hanya pada surat Al-Fatihah saja. Adapun Bismillah pada surat-surat yang lain disebut oleh sahabat, kami awalnya tidak tahu membedakan antara satu surat dengan surat yang lain kecuali setelah turun surat Al-Baqarah. Kecuali setelah turun kata Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Bismillahirrahmanirrahim pada surat Al-Baqarah hanya untuk membedakan bahwa ini adalah awal surat. Nah, begitu kurang lebih. Jadi perlu kita perhatikan ini, bahwa disunnahkan membaca surat apa saja jika dari awal disunnahkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim kecuali pada surat At-Taubah. Alasannya kenapa? Karena secara umum isi daripada surat Taubah, baik, silakan kita atur dulu biar khusyuk. Enggak ada yang khusyuk saya lihat satu pun. Silakan selesaikan dulu biar khusyuk. Tes. Baik, saya ulangi. Mengaji ayat Quran mesti dihormati, karena kita ngajinya tafsir, jangan main-main, ya. Atau putuskan koneksi kita dengan majelis. Kalau masih mau satu koneksi dengan majelis, hargai ayat Allah ini. Saya ulangi. Bisa? Okay. Saya ulangi, enak nih. Semua surat jika dibaca dari awal disunnahkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surat Taubah. Karena surat Taubah secara keseluruhan isinya adalah tentang azab Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Bismillahirrahmanirrahim adalah bentuk kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karena itu Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca di awal surat Taubah. Maka dalam solat pun, jika memang ayat dibaca dari pertengahan, tidak perlu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Contoh misalkan kita rakaat pertama baca ayat kursi, berarti tidak di awal surat, karena ayat kursi itu berada pada ayat 255 surat Al-Baqarah. Kalau kita solat baca ayat kursi tidak dari awal, maka tak baca bismillah, langsung saja Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tapi kalau baca dari alif lam mim, maka disunnahkan untuk membaca bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu dia. Baik, jadi bismillahirrahmanirrahim yang tercantum di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah itu bukanlah bagian daripada ayat, cuma pembatas antara satu surat dengan surat yang lain. Alif Lam Mim dalam kitab-kitab tafsir ini disebut dengan huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah artinya huruf-huruf yang terpisah yang tidak memiliki makna. Kalau kita baca lagi kitab-kitab tafsir, sebagian besar ulama menafsirkannya Allahu a'lamu bimuradihi. Cuma Allah yang lebih tahu apa maksud daripada huruf-huruf muqatta'ah ini. Dalam ulumul Quran ada namanya ayat-ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat itu ayat apa? Mutasyabihat itu artinya ayat-ayat yang tak jelas maknanya, bahkan sebagiannya cuma Allah saja yang tahu apa maknanya, sehingga manusia tak perlu cari tahu apa maknanya. Dan alif lam mim, alif lam ra, kaf ha ya ain sad, ha mim dan sejenisnya disepakati sebagai ayat mutasyabihat, bukan ayat muhkamat. Nanti kalau kita belajar ulumul Quran, ada namanya ayat mutasyabihat, ada namanya ayat muhkamat. Ayat muhkamat yang maknanya jelas dan tegas. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam. Tegas, jelas. Disebut dengan ayat muhkamat. Dan Allah sebut itu sebagai hunna ummul Allahumma shalli alaihi wasallam. Ini sebagai ayat-ayat yang induk. Maksudnya apa? Mayoritas isi Al-Quran itu muhkamat. Saya ulangi, mayoritas ayat Quran itu muhkamat. Muhkamat apa? Jelas maknanya dan tegas maksudnya. Sebagian kecilnya ada yang mutasyabihat. Contoh, Allah bersemayam di atas langit. Ini ayat disebut sebagai ayat mutasyabihat. Perlu ilmu yang sangat dalam untuk menerjemahkannya. Bahkan sebagian ulama tak berani menerjemahkannya. Ini disebut dengan ayat mutasyabihat. Alif lam mim, 3 pendapat ulama dalam menerjemahkannya. Satu, menurut ulama yang pertama mengatakan ini ayat tak ada artinya. Yang kedua, ada ulama mengatakan ini ayat ada artinya, tapi cuma Allah yang tahu. Yang ketiga, ada ulama mengatakan ini ada artinya, tapi cuma orang-orang yang mendalam ilmunya, warasikhuna fil ilmi, yang tahu maksudnya. Tapi sebagian besar tidak mau menerjemahkannya. Ada yang menerjemahkannya A-nya Allah, alifnya Allah, lamnya malaikat, mimnya Muhammad, tapi tidak ada dalilnya, sehingga pendapat itu dianggap sebagai pendapat yang lemah. Jadi saran saya, kita yang baru-baru belajar, termasuk saya yang baru belajar, ayat seperti ini gak usah dipusingkan, dibaca saja. Toh ulama sekali berulama sekalipun
tak berani begitu mendalam mengotak-atik ayat-ayat seperti ini. Alif lam. Masih banyak ayat lain yang jelas dan tegas maknanya yang kita jalani. Nah, itu dia. Tapi perlu kita bahas. Sebagian lagi mengatakan ini nama surat. Tapi pendapat ini pendapat yang tak begitu dianut banyak ulama. Tapi ada juga ulama mengatakan ini termasuk nama surat. Tapi itu pendapat tidak banyak. Intinya kita sekedar tahu begitu saja perbedaan ulama di dalam menerjemahkan apa yang dimaksud oleh kalimat alif lam mim. Bahkan dalam kitab tafsir ayat-ayat seperti ini dicantumkan kalimat Allahu a'lamu bimuradihi, Allah yang lebih tahu apa maksud daripada ayat ini. Ulama lebih suka menafsirkannya begitu. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Zalika pada ayat ini maknanya haza. Lihat tafsir Qurtubi. Mayoritas ulama yang dicantumkan oleh Imam Qurtubi, kalimat zalika itu artinya haza. Apa bedanya zalika sama haza? Zalika itu, sedangkan haza ini. Maka menerjemahkannya bukan kitab itu. Kalau secara harfiah terjemahannya kitab itu, tapi tidak boleh. Karena sebagian ulama menafsirkannya kitab ini. Zalika maknanya haza. Nah, kitab yang dimaksud kitab apa? Sebagian kecil mengatakan maksudnya Taurat dan Injil. Tapi mayoritas ulama mengatakan bukan Taurat dan Injil, tapi kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Lihat kitab Ibnu Katsir. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Hati-hati, ada 4 kitab: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Selain 4 ini masih ada suhuf. Nabi Adam dapat 30, ada yang mengatakan 20 suhuf. Apa suhuf itu? Suhuf itu, ini saya terjemahkan. Satu halaman kertas itu bahasa Arabnya sohfah. 2 halaman sohfani. 3 halaman lebih bahasa Arabnya suhuf. Lembaran-lembaran. Kenapa disebut suhuf? Karena Nabi Adam dan nabi-nabi yang lain dapat lembaran-lembaran, tidak bisa disebut dengan kitab karena ukurannya kecil. Disebutlah sebagai suhuf. Nabi Adam disebutkan dapat 20 halaman. Nabi Shish itu siapa? Nabi Shish itu nabi, anaknya Nabi Adam alaihissalam. Disebutkan mendapatkan 50 halaman. Dapat berarti suhuf 50 halaman. Nabi Akhnuh atau Nabi Idris itu dapat 30 halaman. Dan nabi-nabi lain pun dapat suhuf. Inna haza la fis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Apa ayat sebelumnya? Walal akhiratu khairul laka minal ula, ya, itu ayat sebelumnya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan akhirat itu jauh lebih baik daripada kehidupan dunia. Kalimat ini, inna haza, kalimat ini lafis suhufil ula, sudah tercantum dalam suhuf sebelumnya, suhufi Ibrahim wa Musa, tercantum di dalam suhufnya Nabi Ibrahim dan tercantum dalam suhufnya Nabi Musa. Ini menunjukkan nabi-nabi sebelumnya dapat suhuf. Tapi bukan kitab. Kitab cuma 4: Taurat, Zabur, Injil, Quran. Selain
itu nabi-nabi lain juga dapat kitab pedoman, tapi tidak disebut dengan kitab, lebih disebut sebagai suhuf. Jadi zalikal kitab, kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Nah, jadi saya sering sampaikan, jangan pernah baca Quran terjemahan saja. Kalau baca Quran terjemahan saja, jangan-jangan secara harfiah berbeda makna yang ada dalam Al-Quran dengan yang Allah kehendaki. Karena ini bukan bahasa manusia, tapi ini bahasanya Allah. Tentu yang paling paham adalah Rasulullah, sahabat-sahabat dan ulama-ulama. Jadi baca kitab tafsir. Zalikal kitabu la raiba fi. La tidak ada. Raiba keraguan, syakka. Semua tafsir raiba diterjemahkan syakka. Syak, apa arti syak? Bahasa Malaysia itu sudah dipakai syak. Ada yakin 100%, ada zon 75%, ada syak 50%, ada waham 25%, ada jahal 0%. Tingkat keyakinan kita, kalau yakin 100% itu namanya yakin. Kalau 75% yakin, 25% tak yakin, itu namanya zon. Berat dugaan, berat sangka. Kalau 50-50 itu namanya syak. La raiba fi, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, fihi dalam Al-Quran. Nah, kita terjemahkan, tafsirkan kalimat la raiba fi ini. Apa yang Allah maksud daripada kalimat la raiba fi? Allah menantang manusia untuk membuktikan ada tidak satu ayat saja dalam Al-Quran bohong atau tidak terbukti beritanya. Saya ulangi, kalimat la raiba fi artinya Al-Quran ini diyakini 100% kevalidannya. Nah, Allah tantang kita, buktikan berita dalam Al-Quran ini satu saja, kita buktikan ada yang keliru atau tidak terbukti kebenarannya, supaya kita betul-betul yakin bahwa Quran ini la raiba fi. Nah, sekarang kita coba dari aspek apa kita memandang la raiba fi. Al-Quran satu-satunya kitab suci yang dijanjikan oleh Allah akan terjamin keasliannya. Apa bunyi ayatnya? Inna nahnu nazzalnal Qur'an wa inna lahu lahafizun. Kami yang turunkan Quran dan kami yang akan jaga supaya Quran ini tidak satu huruf pun berhasil untuk diselewengkan. Bagaimana cara Allah untuk membuktikannya? Kata Allah, laqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudakkir. Kata Allah, sungguh kami jadikan Quran sebagai kitab yang paling mudah untuk dihafal. Apakah ada yang menyanggah itu? Kata Allah. Apa sangkut pautnya dengan la raiba fi? Sangkut pautnya dengan la raiba fi, demi menjaga kevalidan Al-Quran, Allah jadikan Al-Quran satu-satunya bacaan yang paling mudah untuk dihafal meskipun tidak paham maksudnya apa. Kita buktikan besok pergi kita ke rumah ibadah di luar Islam, kita tanya berapa persen orang di agama Bapak yang hafal kitab suci Bapak. Lalu kita bandingkan dengan anak-anak kita yang ngaji lari-lari itu, berapa persen anak kita yang hafal Quran. Padahal kalau orang tidak beriman nengok Quran ini, maka udahlah hurufnya jarang diketahui, maknanya pun orang tidak tahu. Tapi jaminan Allah Subhanahu wa taala,
Quran adalah bacaan yang paling mudah dihafal, karena Allah ingin Quran itu tetap la raiba fih. Karena Injil tidak ada jaminan Allah itu akan terjaga keasliannya, sehingga Injil terjadi perubahan. Taurat, Zabur tidak dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjadi perubahan. Quran, satu kata saja atau satu huruf saja coba diselewengkan, maka orang pasti tahu. Kita buktikan, misalkan begini: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdu di situ artinya apa? Segala bentuk pujian. Kita ganti, alhamdu kita ganti, hamdulillah kita buang alnya. Hamdulillahi Rabbil Alamin. Apa artinya? Satu pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Gara-gara dibuang alnya, berubah maknanya, rusak akidah kita. Sehingga kalau satu huruf saja orang rubah, pasti tahu kalau itu salah. Nah, ini la raiba fih. Jadi Al-Quran itu pertama dari segi kevalitannya la raiba fih. Saya 2004 dapat surat, nama suratnya surat Al-Iman. Tidak ada satu pun dalam Al-Quran ini nama surat Al-Iman, tapi orang berusaha ciptakan surat-surat baru untuk dimasukkan ke Quran. Tidak bisa minimal satu ayat mau diselipkan Quran, tidak bisa. Satu huruf mau diselipkan Quran pun tidak bisa. Karena Quran, inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Itu jaminan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita ingin buktikan la raiba fi ini. Tidak ada satu pun cerita dalam Al-Quran yang tak terbukti kebenarannya setelah diteliti. Kita buktikan satu, cerita tentang tenggelamnya Fir'aun. Fir'aun ketika tenggelam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Fir'aun? Ya Allah, hamba bertobat ya Allah. Apa kata-kata Allah dalam Al-Quran kepada Fir'aun? Kata Allah, Al-yawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayatan. Kata Allah kepada Fir'aun, tidak diterima lagi Fir'aun. Tapi ingat Fir'aun, jasadmu akan kami selamatkan. Bukan nyawanya, jasadmu akan kami selamatkan, supaya nanti kemudian hari orang ketemu jasadmu untuk membuktikan cerita Allah Subhanahu wa taala benar. Ayat ini turun di zamannya Nabi Musa atau di zamannya Nabi Muhammad? Nabi Muhammad lah. Ceritanya di zaman Nabi Musa, ayatnya turun di Muhammad. Pertanyaan kita, di zaman Nabi Muhammad udah jumpa belum jasad Firaun? Belum jumpa jasad Firaun. Nah, kapan jumpa jasad Firaun? 1898 baru jumpa jasad Firaun. Berambut, kulitnya masih ada, di dalam dadanya ada bongkahan garam gara-gara tersedak air asin di dadanya. Terbuktilah kalau itu Firaun. Ternyata janji Allah terbukti terhadap Firaun. Silakan nanti dicek ke Mesir, nama daerahnya Tahrir, nama museumnya Museum Al-Qahirah. InsyaAllah ada jasad Fir'aun di sana. Itu satu contoh. Contoh lain, ada seorang penyelam Prancis. Saya enggak lupa saya namanya, ini sulit saya. Kalau di searching di internet itu cerita itu ada. Susah saya menyebutnya. Dia mencoba untuk meneliti air satu wadah, tapi sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Dia ambil sampelnya, dibawa ke darat. Dia coba cari referensinya apa. Ya. Lama dia tak dapat dia teorinya ini di mana. Bisa pula air satu wadah begini, tapi sebelahnya asin, sebelahnya tawar. Dia punya sahabat orang Pakistan. Pakistan ini 100% itu Islam. Kata orang Pakistannya, kamu terlalu repot mencari referensi ini.
Dalam kitab suci kami, agama kami, cerita ini banyak. Buka Quran kami. Dia buka Quran, ternyata cerita air yang dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada dalam beberapa ayat. Langsung spontan dia masuk Islam setelah itu. Pertanyaan saya begini, apakah ada hadis Rasulullah pernah menyelam? Apakah Rasulullah itu pernah terdengar berlayar? Pernahkah Rasulullah itu mandi di pantai? Tidak pernah. Pertanyaan kita, mungkinkah Rasulullah mengarang cerita itu? Tidak mungkin. Karena Rasulullah tak pernah ke pantai, tidak pernah berenang, tidak pernah menyelam, tapi yang dia sampaikan berita dari Allah. Nah, hari ini terbuktilah bahwa ayat itu memang betul air itu terbelah. Silakan jenguk sekarang, insya Allah dapat itu air terbelah. Masih ada sampai sekarang. Contoh yang ketiga, wal jibala autada, dan gunung-gunung menjadi pasak bumi. Maksudnya kalau tidak ada gunung, bumi ini hancur. Pernahkah Rasulullah belajar ilmu geologi? Ilmu geologi itu? Ilmu apa namanya? Geologi. Mustahil Rasulullah tahu informasi itu. Ternyata hari ini secara saintis dibuktikan memang betul gunung itu 10% di permukaan bumi, 90% tertanam di dalam tanah sebagai pasak. Hari ini baru dibuktikan secara sains. Jadi yang mana cerita dalam Al-Quran kira-kira yang belum terbukti hari ini? Inilah maksud daripada kalimat la raiba fih. Yang kedua, pertama dari segi kevalitan isi. Yang kedua tadi dari segi aspek pembuktian kebenaran ceritanya. Nah, sekarang yang ketiga dari aspek janji-janji Allah mengamalkan Quran itu sebagai konsep terbukti semuanya. Sekarang begini, Quran ini berbicara masalah konsep bernegara. Ternyata ketika orang mengamalkan isinya, maka negaranya pasti maju. Al-Quran berbicara masalah konsep berumah tangga. Banyak orang pakai teori-teori rumah tangganya hancur, tapi ketika dia pakai teori dalam Al-Quran, rumah tangganya aman dan nyaman. Ketika orang pakai teori ekonomi dalam berdagang konvensional, perekonomian hancur, orang miskin makin miskin, orang kaya makin kaya. Tapi ketika orang pakai Quran, terjadi penyerataan ekonomi di tengah masyarakat. Nah, ini dari segi pembuktian pengamalannya juga terbukti. Ini 3 aja cukuplah untuk mengatakan bahwa Quran itu la raiba fih. Kalau antum memang tak puas, coba bacakan satu ayat yang kira-kira ayat itu tidak bisa diamalkan, kecuali ayat yang sudah dinasakh. Hati-hati. Sekali lagi saya katakan, jangan pernah belajar Quran terjemah. Quran itu ada ilmunya. Ada ulumul Quran, ada ulumul tafsir. Di antara ilmu Quran itu ada namanya ayat yang dinasakh. Saya contohkan ayat yang dinasakh. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Wahai orang-orang beriman, jangan kalian salat dalam keadaan mabuk. Apa yang kita pahami dari ayat ini? Boleh mabuk kecuali jam solat. Ayat ini masih ada dalam Quran, tapi nggak boleh diamalkan. Sudah ditimpal oleh Allah dengan ayat yang lain, itu namanya nasakh. Antum jangan sesat, jadi teroris nanti baca Quran terjemahan diamalkan. Dulu, kesambung pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sambung kembali. Tadi kita sampai baru memahami ayat, potongan ayat pada kata la raiba fi.
yang bermakna tidak ada satupun baik dari segi redaksi maupun dari segi isi Al-Quran itu tidak ada yang diragukan. Baik dari segi apapun, semua isi maupun redaksi Al-Quran itu terbukti kebenarannya. Nah, penggalan kata berikutnya adalah hudan lil muttaqin. Hudan ditafsirkan oleh ulama, di antaranya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir disebutkan hudan di situ maknanya nuron. Nur artinya sebagai cahaya. Maksudnya apa? Maksudnya kalimat hudan di situ bisa diterjemahkan maknanya adalah sebagai penerang jalan hidup, atau kita bisa juga terjemahkan sebagai hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah petunjuk. Ada hidayah yang murni pemberian Allah, ada hidayah yang manusia itu mencarinya. Ada orang-orang tiba-tiba diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak banyak orang seperti ini. Ini orang-orang khusus. Tetapi hidayah itu bisa didapatkan dengan diupayakan. Jadi kalau ada orang belum sholat, alasannya belum dapat hidayah, itu tidak bisa dibenarkan. Karena hidayah itu juga mesti dicari, begitu ya. Meskipun demikian, hidayah murni milik Allah. Tak ulangi, meskipun kita berusaha mencari hidayah, tapi hidayah itu murni milik Allah. Maksudnya apa? Kalaulah Allah tak kasih, maka hidayah itu tak akan sampai kepada orang. Kita buktikan. Paman Rasulullah Abu Thalib sebenarnya percaya dengan dakwah Rasulullah. Tapi ya, Rasulullah berusaha supaya akhir hayat Abu Thalib ini bersyahadat, tapi tetap tak bisa bersyahadat. Apa kata Abu Thalib kepada pamannya ini? Paman syahadat saja, urusan akhirat aku tolong. Tidak banyak orang yang dapat kesempatan ini. Satu-satunya cuma Abu Thalib. Karena sayangnya Rasulullah kepada Abu Thalib. Keluar kata-kata seperti itu, paman syahadat sajalah, nanti urusan di akhirat aku yang tolong, kata Rasulullah. Tapi Abu Thalib wafat tidak dalam keadaan muslim, meskipun jasanya luar biasa. Rasulullah sedih. Kenapa Rasulullah sedih? Dia sayang sama pamannya ini. Tapi wafat tidak dalam keadaan muslim. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Kata Allah, wahai Nabi Muhammad, kamu tidak bisa beri hidayah kepada orang yang kamu cintai, karena hidayah itu diberikan oleh Allah kepada siapa yang Dia kehendaki. Kita ulangi cerita ini. Rasulullah sendiri, sekelas Rasulullah, itu tidak bisa beri hidayah kepada pamannya. Padahal pamannya ini sudah setingkat ayah bagi Rasulullah ya. Menunjukkan hidayah itu meskipun bisa diupayakan, harus diusahakan, tapi tetap itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya apa? Seorang ustadz tidak sebagai pemberi hidayah. Seorang ayah ataupun seorang ibu dalam rumah tangga statusnya bukan pemberi hidayah. Maka di dalam tarekat-tarekat
ada pembimbing disebut sebagai mursyid. Mursyid itu apa? Mursyid itu yang membimbing anak didiknya untuk tetap berada di jalan Allah. Statusnya cuma pembimbing, bukan pemberi hidayah. Beda loh, pembimbing dengan pemberi hidayah. Saya bisa jadi mursyid antum semuanya, tapi tidak bisa sebagai pemberi hidayah. Seorang ibu atau seorang ayah harus dan wajib menjadi mursyid bagi anak-anaknya. Maksud mursyid di situ apa? Agar anaknya itu tetap di jalan Allah. Salat, ya, diarahkan untuk puasa, diarahkan untuk haji. Tapi perkara hidayah itu bukan urusan ayahnya. Jangan salahkan seorang kiai tapi anaknya pemabuk. Banyak orang mencela kiai gara-gara anaknya masuk penjara. Memang bukan urusan kiai itu memberi hidayah. Urusan kiai itu cuma menjadi mursyid bagi anak-anaknya. Ngarahin anaknya, kamu masuk pesantren, kamu nanti belajar ini, kamu sholat, kamu puasa, kamu zakat, kamu haji. Perkara hidayah, kiai itu tak dapat. Maka kita tak boleh mencela orang. Dia rajin ke masjid tapi anaknya penjahat. Memang dia bukan pemberi hidayah. Hidayah murni punya Allah. Maka ada dulu lagu, iman itu tidak dapat diwarisi. Enggak bisa diwarisi iman. Kalau sebagai contoh itu lain cerita ya. Ayahnya di rumahnya sholat sehingga anaknya mencontoh. Itu bukan mewarisi iman namanya. Cuman anak ini mendapatkan contoh yang baik, itu aja. Di kampung saya ada 9 perampok terkenal. Salah satu perampok itu tobat gara-gara anaknya jadi ustadz. Berarti ayah yang perampok pun tidak mewarisi kejahatannya kepada anaknya. Tapi kalau jadi contoh bisa. Kalau mewarisi, iman tak bisa diwarisi. Nah ini hidayah ya. Jadi hidayah itu dijemput. Di mana letak hidayah tadi? Zalikal kitabu la raiba fi. Di situ letak hidayah tadi itu. Jadi kalau ditanya sama kita, kenapa zalikal kitabu harus la raiba fi? Tadi kan sudah saya jelaskan apa arti zalikal kitabu, apa arti la raiba fi. Sekarang kita pertanyakan, kenapa zalikal kitabu? Apa artinya tadi? Al-Quran ini la raiba fi, secuil pun tidak ada keraguan di dalamnya. Kenapa harus begitu? Karena zalikal kitabu la raiba fi, karena dia hudan. Tidak mungkin kan kita mencontoh sesuatu yang salah. Ini namanya, maaf lagi-lagi, dalam ilmu Al-Quran ada namanya munasabah. Munasabah itu apa? Kecocokan satu kata dengan kata berikutnya. Itu ada dalam Al-Quran. Susunan kata-kata itu disebut dengan munasabah. Munasabah itu ada kecocokan penggalan-penggalan ayat, ada kecocokan antara satu ayat dengan ayat sesudahnya, atau satu surat dengan surat berikutnya. Itu namanya munasabah. Jadi Quran itu ilmunya banyak. Bahkan kata ulama, kalau mau dihabiskan Al-Quran itu mau dipelajari, habis umur kita 60-an tahun tak tuntas-tuntas belajar Quran itu. Tapi tidak apa-apa lah, mana yang sempat kita pelajari sekali sebulan ini, kita apa yang bisa kita pelajari, kita pelajari. Nah, sekali lagi kita ulangi. Kenapa Al-Quran ini harus la raiba fi? Karena dia harus menjadi hudan. Hudan itu apa? Cahaya, ibaratkan jalan gelap ini. Ini malam gelap. Kita bisa jalan kalau ada penerangnya. Penerang itulah status Quran itu. Tanpa ada penerang itu, orang bisa salah jalan, orang bisa masuk jurang, orang bisa sesat. Nah, ini yang disebut dengan hudan. Ini makna daripada kata hudan. Yang akan menjadikannya hudan siapa? Nah, 'cuma lil muttaqin'. 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 'Cuma
Lil muttaqin, ada ulama menafsirkannya lil mu'minin. Ada yang menafsirkannya kata muttaqin di situ artinya orang-orang beriman. Sebenarnya hampir sama. Kata muttaqin dan kata mu'minin, iman dan takwa. Nah, coba kita definisikan takwa. Ya, supaya kita tahu kita ini tergolong muttaqin atau enggak. Jangan-jangan kita enggak masuk muttaqin rame-rame ini. Nah, kita definisikan dulu muttaqin. Muttaqin artinya orang-orang bertakwa. Berarti kata dasarnya takwa. Takwa itu apa? Takwa itu kalau diterjemahkan bahasa kita artinya rasa takut dalam diri. Itu kata takwa. Kita takut sama anjing di luar, maka kita sedang bertakwa. Tapi konteksnya beda, ya. Ini kita ingin secara bahasa menerjemahkan takwa itu artinya rasa takut. Tapi muttaqin, rasa takutnya cuma Allah. Nah, cara begini. Banyak definisi. Umar bin Khattab ditanya oleh sahabat lain namanya Ubay bin Ka'ab. Perhatikan baik-baik. Ubay bin Ka'ab bertanya kepada Umar, supaya antum tahu apa itu takwa, biar antum bisa ukur antum bertakwa atau tidak. Kata Ubay, Umar, apa itu takwa? Ditanya balik oleh Umar bin Khattab, Ubay, kalau kita jalan, di jalan itu banyak durinya. Ini ibaratkan jalan depan nih, banyak sekali durinya. Kita tak pakai sendal. Kata Umar, kalau jalannya seperti itu, kamu jalannya bagaimana? Kata Umar, kata Ubay, kalau jalan itu banyak durinya, maka saya jalannya akan tasyammartu wa tahazzartu. Saya jalannya setapak-setapak, pelan-pelan, hati-hati, supaya saya tak terinjak duri itu. Kata Umar bin Khattab, fazaka taqwa. Kalau kamu mau tahu apa itu takwa, itulah takwa. Paham enggak? Apa kira-kira maksud takwa menurut Umar bin Khattab? Takwa dari cerita ini maksudnya adalah orang yang sangat hati-hati dalam hidup dia supaya dia jangan terjerumus kesalahan. Nah, itu takwa itu. Jadi kalau ada orang ngomong tanpa berpikir dulu sebelum ngomong, tanpa memikirkan orang yang mendengarnya sakit hati atau tidak, maka hilang sifat takwa dalam diri dia. Berarti dia tak takut dengan apa yang dia ucapkan. Orang sebelum mengambil keputusan tanpa berpikir-pikir, langsung ambil keputusan, tak tahu salah atau benar keputusannya, tak ada takut dosa ataupun apa, maka orang ini jauh dari sifat takwa. Karena orang bertakwa itu dia takut. Sebelum ngomong dia mikir dulu, ini omongan saya ini berdosa enggak nih? Sebelum dia melakukan satu tindakan, dia berpikir dulu, tindakan saya ini menyakiti hati orang kah atau tidak? Ini tindakan saya ini diperkenankan dalam agama atau tidak? Kira-kira Allah suka enggak dengan keputusan saya ini? Berpikir dulu. Rasa takut membuat dia berpikir sebelum bertindak dan mengucapkan sesuatu, itu takwa itu. Baik urusan ibadah maupun urusan sosial. Jadi maksud ayat ini apa? Zalikal kitabu, Al-Quran ini semuanya 6263 ayat ini la raiba fi, satu pun tidak ada yang diragukan, dia akan menjadi hudan, menjadi cahaya hidup lil muttaqin, cuma orang-orang yang bertakwa yang akan menjadikannya sebagai hudan. Maka jangan heran, maka untuk mengukur ketakwaan orang cukup dicocokkan perbuatannya dengan Quran. Kalau tak cocok perbuatan dan perkataannya dengan Quran, dah berarti dia tak bisa disebut dengan
takwa. Kan sederhana, tapi pertanyaannya adalah antum tahu gak isi Quran? Kita mau mengukur ketakwaan kita, ya. Kita katakan saya ini muttaqin Ustaz. Oke, Bapak muttaqin. Muttaqin itu syaratnya menjadikan isi Al-Quran sebagai jalan hidup. Baik, pertanyaan saya, sudahkah? Oh sudah Pak Ustaz. Apa saja itu? Saya tidak tahu isi Quran itu apa saja. Berarti kan kacau kita. Disinilah pentingnya bagi kita belajar Quran, belajar isi Quran. Kalau enggak, kita tidak bisa ukur diri kita. Orang bertanya kepada Bunda Aisyah, Bunda Aisyah, Nabi itu perilakunya bagaimana? Apa jawaban Bunda Aisyah? Kana khuluquhu Quran. Nabi itu perilakunya persis dengan yang ada dalam Quran. Jadi kalau pengen tahu Nabi itu kayak mana, baca aja Quran, kayak gitulah Nabi, kata Bunda Aisyah. Nah pertanyaan berikutnya adalah, isi Quran itu apa saja? Saya tidak tahu pasti Pak Ustaz. Oke, yang kamu dengar tentang apa saja? Tentang sholat, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Yang saya dengar itu Pak Ustaz, itu cuma secuil. Puasa, sholat, zakat, haji, halal, haram, berapa banyak ayatnya? Tak sampai 500 ayat. Dari 6.200-an ayat, tak sampai 500 ayat. Berarti berapa persen? Sampai ke 10%? Tak sampai 10% isi Quran itu tentang halal, tentang haram, tentang puasa, tentang zakat, tentang haji. Sisanya tentang apa? Sejarah. Sejarah itu nanti gunanya, Quran bukan buku sejarah loh, tapi memang isinya sejarah. Gunanya sejarah itu, sejarah dalam Quran terbagi menjadi 3. Satu, isi dalam Al-Quran menceritakan tentang kisah para nabi. Baik, ya, tidak semua nabi. Nabi itu jumlahnya ada 124 ribuan orang. Yang diceritakan yang wajib diketahui saja 25 orang. Yang kedua, isi Quran itu adalah menceritakan tentang umat-umat terdahulu dan tokoh-tokoh, baik yang baiknya maupun yang buruknya. Yang buruknya seperti Qarun, Fir'aun, Raja Namrud. Yang baik-baiknya seperti Luqman al-Hakim, seperti Zulkarnain, Bunda Maryam dan lain-lain. Atau umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Samud, kaum Madian, kaum Aikah dan lain-lain. Yang ketiga, isi Quran itu tentang perjalanan dakwah Rasulullah. Cerita tentang hijrah dari Mekah ke Madinah, cerita tentang Isra dan Mi'raj, tentang lain-lain yang berkaitan dengan perjalanan Rasulullah. Lebih 2/3 isi Quran cerita. Berarti kalau cerita, kira-kira urusannya ibadahkah atau perilaku? Saya ulangi, kalau kisah itu tentang ibadah atau tentang perilaku? Banyaknya tentang perilaku. Jadi jangan salah sangka, dipikir Quran itu cuma bicara tentang sholat, puasa, zakat. Itu secuil. Selebihnya kehidupan. Saya tanya sekarang, saya tantang antum semuanya, carikan satu masalah yang tak diatur dalam agama kita. Ayo, satu aja yang antum jalani dalam hidup, tapi Islam tak mengatur itu. Yang mana? Antum minum ini diatur nggak caranya? Caranya diatur? Baik. Duduk diatur caranya? Diatur. Cara mendengarkan majelis taklim diatur? Pernah dengar? Pernah dengar. Jadi yang mana yang tak diatur? Nah, ini kelebihan Islam. Kalau orang bertanya sama antum, apa kelebihan Islam? Apa antum jawab? Pertama, kelebihan Islam dari segi ajaran. Pertama, ajaran Islam syumul. Yang kedua, kamil. Syumul apa? Syumul itu tidak ada satu pun lini kehidupan manusia melainkan Islam sudah buat aturannya. Mulai dari tidur, mulai dari lahir sampai mati. Mulai dari tidur sampai tidur lagi 24 jam kita,
Bahkan cara tidur itu pun diatur dalam Islam. Bahkan cerita dalam WC pun diatur dalam Islam. Mohon maaf, cerita dalam kamar suami istri pun diatur dalam Islam. Itu keistimewaan Islam. Agama lain banyak hal-hal yang tak diatur. Yang kedua, ciri ajaran Islam itu yang istimewa, membuat dia istimewa adalah kamil, mutakamil, sempurna untuk kapanpun dan untuk siapapun. Untuk anak-anak Islam ini, wah bagus sekali Islam untuk anak-anak. Anak-anak tak dibebankan solat, anak-anak tak dibebankan zakat, anak-anak tak dibebankan haji. Untuk orang miskin Islam ini nggak apa-apa, orang Islam itu nanti kalau dia miskin aturannya kalau tak sanggup zakat nggak usah zakat. Kalau dia nanti memang tak sanggup haji nggak usah haji. Kalau orang penyakitan, dia kalau penyakitan tak bisa sholat berdiri, dia bisa duduk. Tak bisa duduk, dia bisa berbaring. Itulah namanya kamil, mutakamil, sempurna untuk siapapun, dengan keadaan apapun dan waktu kapanpun. Mulai dari zaman Rasulullah sampai hari kiamat, Islam itu relevan. Itu kelebihan Islam. Yang mana ajaran Islam yang hari ini tak relevan? Banyak hari ini orang menentang poligami. Sampai hari ini kira-kira masih relevan enggak poligami itu? Nah, apa yang mana yang tak relevan? Coba ceritakan. Biar saya juga tahu ternyata dalam Islam ini ada yang tak relevan. Padahal itu enggak ada. Nah, ini kelebihan Islam. Nah, orang-orang yang bertakwa bukan hanya urusan ibadah. Duribat alaihimuz zillah ainama sukifu. Di mata Allah manusia itu hina di mana saja dia berada, illa bihablim minallah wa hablim, kecuali bagus hubungannya kepada Allah dan bagus hubungannya kepada sesama manusia. Sekarang saya tanya, antum rajin ke masjid, tapi keluar dari masjid biasanya antum carutin orang, berkelahi sama jiran tetangga, kira-kira udah bertakwa atau belum? Belum, tidak cukup. Karena wajib dua-duanya bagus. Sama Allah hubungannya bagus, dan sama manusia pun wajib hubungannya bagus. Kalau enggak, sulit masuk surga. Ada orang, kata Rasulullah, di hari kiamat nanti ada banyak orang yang bangkrut. Sahabat bertanya, Rasulullah bertanya kepada sahabat, kalian ngerti siapa yang bangkrut itu? Kata sahabat, yang bangkrut itu ya Rasulullah, ya kehabisan duit. Kata Rasulullah, bukan itu yang ku maksud. Orang yang bangkrut itu bawa pahala banyak, puasanya, zakatnya, hajinya, umrohnya, khatam Qur'annya, segala macam. Tapi kata Rasulullah, habis semua tadi itu, habis untuk membayar kesalahan dia sama orang. Ada orang yang dia carutin, ada orang yang dia omongin, ada orang yang dia gibahin, ada orang yang dia namimamin. Semuanya harus dia bayar. Yang kakak ini bawa pahalanya 20, yang datang sama dia 30 orang yang dia bicarain, yang dia gibahin, kurang pahalanya. Kata Rasulullah, karena pahala tadi harus membayar kesalahan dia kepada orang lain. Maka kalau ada orang buat salah sama kita, santai aja, nanti dia bayar itu, santai aja, nanti dia bayar. Dia bayarnya pakai apa? Dia bayarnya pakai pahala. Santai aja, dicarutinnya kita, sakit hati kita, dah diam aja, gak usah dijawab. Kalau tak kita jawab itu, kita santai saja, tak minta maaf dia dengan kita, nanti di akhirat dia bayar. Dia bayar pakai apa? Dia bayar pakai pahala. Inilah kesempurnaan ajaran Islam. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah, nampaknya tidak mungkin sampai 5 ayat, ya. Ini baru 2 ayat. Intinya kita paham apa makna daripada zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Orang bertakwa itu yang mana? Ada 6 jenis orang ciri-ciri bertakwa. Inilah yang diceritakan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 3 dan ayat keempat, dan ganjaran untuk mereka ada pada ayat yang kelima. Nanti akan kita bicarakan secara detail pada pertemuan yang berikutnya. Ada yang diskusi? Jika tidak ada, kita sudahi lagi. Jika ada diskusi silakan. Kalau tidak ada, kita sudahi. Betul.
Itu namanya tanda baca. Yang biasanya waqaf, titik tiga segala macam itu tanda baca, dan itu semuanya memiliki makna, tanda-tanda itu memiliki makna yang berbeda. Tanda-tanda itu diperlukan untuk pertama sebagai tanda baca, maka pengaruhnya dalam proses membaca. Adapun pengaruhnya dari segi maksud, ada yang berpengaruh, ada yang tak berpengaruh. Karena tafsir tidak membicarakan tentang tanda baca. Tanda baca itu tidak berpengaruh kepada tafsir. Meskipun kita memang harus mengetahui ayat ini membicarakan tentang apa saja. Karena ayat Quran kebanyakannya per poin. Ciri ini 1, 2, 3. Atau nanti ceritanya panjang, Allah buat komanya di mana nanti supaya orang mendapatkan. Nah, jadi ketika ulama menyusun ayat-ayat ini, menulis ulang ayat-ayat ini, dikasihlah tanda baca supaya orang tahu ini ayat ini komanya di mana, boleh berhentinya di mana. Apakah secara penafsiran berpengaruh secara langsung? Secara penafsiran dia tidak berpengaruh secara langsung. Karena tafsiran itu pengaruhnya dari penyampaian Rasulullah. Rasulullah mengatakan ini ayat ini maksudnya begini. Nanti diturunkan sama sahabat-sahabat yang paling mengerti ayat ini. Nanti sahabat yang menjelaskan ayat ini maksudnya begini. Tanda baca tidak berpengaruh di sini. Baik, ada yang lain? Akhwat, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita sudahi dengan bertawassul dengan surah Al-Fatihah, lalu kita berdoa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma tawwil a'marana wa sahhi ajsadana wa nawwir qulubana wa ahsin a'malana wa ilal khairi qarribna wa ila syarri abidna birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.